Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik para sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Quran, baik yang mengatur panjang pendeknya bacaan atau makhraj bacaan atau makhrajil hurufnya bacaan Al-Quran. Pada pasal yang pertama ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin, di mana nun mati dan tanwin itu ada 4 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Jadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka nun mati dan tanwin harus dibaca jelas karena makna daripada idhar itu jelas. Dan apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham, maka nun mati dan tanwin tersebut harus diidghamkan atau dimasukkan kepada huruf yang ada di depannya atau di depan nun mati atau tanwin tersebut. Sementara apabila nun mati bertemu dengan huruf iqlab atau nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka nun mati dan tanwin tersebut harus dibaca iqlab. Artinya iqlab yaitu nun mati dijadikan mim dalam bacaannya, tetapi tetap dalam tulisannya. Terus apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka nun mati dan tanwin itu harus dibaca dengung karena makna daripada ikhfa itu samar. Samar artinya bacaan di antara idhar dan idgham. Nah, baik, sekarang ada berapakah huruf idhar tersebut? Terus ada berapakah huruf idgham tersebut? Ada berapa juga huruf iqlab dan ikhfa? Untuk yang pertama, kita harus mengetahui huruf idhar aja dulu. Huruf idhar yaitu jumlahnya ada 6. Yang pertama ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Terus huruf idgham. Idgham hurufnya secara keseluruhan yaitu ada 6. Ya, ro, lam, mim, waw, nun. Dikumpulkan dalam lafadz yarmaluna. Terus huruf iqlab yaitu 1. Huruf ba. Sementara huruf ikhfa jumlahnya ada 15, yaitu shod, dod, to, do, dal, dal, ta, sa, jim, sin, shin, fa, qaf, kaf, zai. Itu huruf ikhfa. Baik, untuk mengetahui cara bacaan kita lihat contoh selanjutnya. Contoh daripada idhar, contoh daripada idgham, contoh daripada iqlab, dan contoh daripada ikhfa. Baik sahabat-sahabat semua, sekarang kita perhatikan contoh daripada bacaan idhar ya. Tadi telah saya sampaikan bahwa huruf idhar itu ada 6, yaitu 1 ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Nah sekarang kita perhatikan contoh nun mati bertemu dengan ha, yaitu min hasanatin. Ini termasuk contoh daripada nun mati bertemu dengan ha. Nun mati bertemu dengan ha harus baca idhar nunnya karena itu dibaca jelas karena hukumnya idhar. Kemudian tanwin bertemu dengan ha, yaitu ato'an hisaba. Ini tanwin bertemu dengan ha, maka tanwin harus baca jelas karena hukum idhar. Kemudian nun mati bertemu dengan kho, contohnya min khauf. Lah ini nun mati bertemu dengan kho, maka nun mati ini harus baca jelas ya karena hukumnya idhar. Kemudian tanwin bertemu dengan kho, yaitu contoh darratin khaira.
Ini tanwin bertemu dengan kha, maka tanwin harus dibaca jelas karena hukumnya idhar. Kemudian nun mati bertemu dengan ain. Contoh min alaq. Nun mati harus dibaca jelas karena apa? Nun mati bertemu dengan ain, hukumnya idhar. Min alaq ya. Terus tanwin bertemu dengan ain. Contohnya jannatin aliyah. Ya. Ini tanwinnya harus dibaca jelas karena bertemu dengan ain, hukumnya idhar. Kemudian nun mati bertemu dengan ghain. Contoh min ghillin. Nun mati harus baca jelas karena hukumnya idhar, sebab nun mati bertemu dengan ghain. Kemudian tanwin bertemu dengan ghain, contohnya ajrun ghairu mamnun. Nah, ini tanwin bertemu dengan ghain, tanwinnya harus baca jelas karena apa? Hukumnya idhar. Selanjutnya nun mati bertemu dengan ha. Contohnya yanha. Ini nun mati bertemu dengan ha, maka nun mati harus baca jelas karena hukumnya idhar. Kemudian tanwin bertemu dengan ha. Contohnya salamun ya. Tanwin harus dibaca jelas karena bertemu dengan ha, hukumnya idhar. Kemudian nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh man a'to. Nah, ini nun mati bertemu dengan hamzah, nun matinya harus dibaca jelas man. Sebab apa? Bertemu dengan hamzah, hukumnya idhar. Terus tanwin bertemu dengan hamzah, contohnya hasidin idza. Tanwin harus dibaca jelas karena hukumnya idhar, sebab tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, itulah contoh-contoh daripada bacaan idhar ya. Yakni nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Baik sahabat-sahabat semua, sementara itu saja dulu pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan tentang nun mati dan tanwin. Sementara baru hukum idhar saja dulu. Untuk pembahasan idgham, iqlab, dan ikhfa akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Apabila dari penyampaian saya ini kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.